dari POV Islam. Jadi isi dari film ini lebih ke spiritual dan ritual personal gitu. Jadi POV-nya dari situ. Jadi bahwa film syirik ini dengan point of view Islam, bahwa itu terlibat yang ada di dalamnya memang realitasnya juga yang saya berikan terhadap karakter Rasya yang di sini Raden Mas Said namanya, itu punya kedekatan sendiri dengan masyarakat Jawa ketika ngomongin sejarahnya Islam masuk Jawa gitu. Nah, tapi di garis bawah adalah bahwa film ini berbicara tentang ritual masyarakatnya, spiritual, tentang personalnya masyarakat. Jadi tidak ada agama di dalam film ini. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kawan-kawan, selamat. Oh, sudah menyaksikan film ini ya? Iya. Oke, mudah-mudahan film ini bisa mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya. Amin. Terima kasih banyak meluangkan waktu untuk menyaksikan ini. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Pak Candir, apa sebetulnya Pak yang membuat Bapak ini ya tertarik untuk memproduksi film syirik dengan tema yang seberani ini dan sekompleks syirik gitu Pak? Saya ketemu Pak Hestu. Ini seluruh adalah ide-idenya Pak Hestu. Jadi saya cerita cukup menarik, jadi saya juga oke aja. Oke, begitu didapat ide dari Mas Hestu langsung merasa wah cocok ini, langsung diproduksi gitu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau untuk tanggapannya sendiri Pak, ini kan sempat ada isu katanya akan diboikot, katanya gitu. Ya ada isu-isu seperti itu, tapi justru viral dan mendapatkan exposure yang cukup besar. Nah, tanggapannya seperti apa Pak? Saya kira semua orang pro Nikita kok. Oke, luar biasa. Semoga kita pastinya bisa nanti banyak yang menikmatinya juga dan juga tertarik gitu ya Pak ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya boleh, ini adalah katanya ide yang punya ide ini ya, ada Mas Hestu Saputra. Mas, boleh silakan disapa dulu mungkin teman-teman media. Ada siapa nih? Ini kayaknya Buset, ada bor, ternyata bor di samping ya. Saya kirain ada ini gajah diare tadi. Ini kan penghuninya. Iya, vitamin. Sirik dia Mas ya. Dia sirik kan dia. Udah mulai hawa-hawanya udah mulai. Iya, kelihatan. Sudah mendukung ternyata cuaca di sini ya. Pawang, tolong pawang. Paranormal boleh. Oke, silakan Mas. Mungkin mau disapa dulu Mas. Oke, halo, terima kasih kedatangannya teman-teman dari media, teman-teman dari semua yang datang hari ini. Kita di sini merayakan perjalanan film syirik. Mohon bantuan dan dukungannya untuk menyampaikan film ini ke calon penontonnya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat syirik. Oke. Nah, Mas Hestu, ini kan seperti yang dibilang tadi sama Pak Chan, dan idenya itu dari Mas nih. Apa sih Mas yang membuat atau dorongan utamanya, motivasinya akhirnya mengangkat temanya tuh syirik, kesyirikan gitu. Ya, sebenarnya memang ini ceritanya peristiwa dan tempatnya ini ada ya, nyata ya, fakta ya gitu. Kemudian ada beberapa cerita yang kemudian kita ramu di situ di film syirik ini. Jadi semua elemen yang ada di film ini itu ada real gitu, di daerah Jogja, di pinggir laut selatan Jawa, itu tepatnya di atas pantai-pantai Jogja, dan di sana itu sebenarnya tempatnya indah. Itu kalau dilihat secara mata verbal itu indah. Itu tapi ya keindahan itu bisa menjadi magis di tempat itu. Ceritanya menariknya di situ karena tempat itu kemudian kalau kita bahasakan itu menjadi kata distopia. Gitu. Jadi atas dasar itu kemudian dengan budaya Jawa yang kuat, kemudian cerita ini menarik untuk dibicarakan, untuk disampaikan ke teman-teman yang lain melalui film syirik ini. Gitu. Oke, nah Mas ini kan berarti kan ada berasal dari cerita nyata, gitu ya Mas ya, makanya bisa tercipta film ini. Nah, ada nggak sih Mas sebuah persiapan khusus, mungkin ada risetnya Mas gali informasi sendiri, atau mungkin bahkan melibatkan ada tokoh-tokoh spiritualnya sendiri atau mungkin narasumber budaya gitu. Ya, film ini banyak sekali ya
melibatkan ada tokoh dalang, ada penari, terus ada fighting juga, terus ada memang ada konsultan yang bersinggungan dengan hal-hal seperti itu yang sifatnya magis ya. Terus ada beberapa saya datang ke tempat penari aslinya, itu penari aslinya dan sekarang masih hidup, itu udah sepuh kalau bahasa Jawanya, nenek-nenek, dan ada juru kunci di wilayah ritualnya itu gitu. Dan tradisi itu sekarang yang dulunya itu bersih dusun sekarang menjadi tradisi rasulan gitu. Kalau di Wonosari itu, di Gunung Kidul itu, rasulan itu adalah buat mereka itu jadi lebaran kedua. Jadi setiap lebaran pertama adalah lebaran Islam, yang kedua semua yang merantau orang Wonosari pasti datang lagi ketika ada acara bersih dusun ini, rasulan ini gitu. Oke, jadi memang ada suatu hal yang memang menarik di sini yang bisa banget diangkat gitu ya Mas ya. Oke, kalau gitu Mas, selanjutnya adalah sebagai masih sama untuk tanggapannya sendiri, kan memang ada seperti isu yang kurang baik gitu kan ya, tapi malah justru dapat respon yang positif juga dari masyarakat, dari penonton. Itu gimana tanggapannya Mas sendiri? Iya, kita kembalikan ya, karena film itu yang menilai kan masyarakat ya. Karena film ini kita buat untuk teman-teman yang di luar sana kan gitu. Sifatnya kita tidak berusaha untuk mendiskreditkan kelompok atau siapapun gitu, tapi kita tentang bercerita tentang fakta, kemudian kita olah menjadi sebuah narasi di film Sirik gitu. Jadi ketika ada yang boykot atau segala macam, motivasi dia kita yang nggak tahu. Jadi kita juga tidak judging ke orang itu gitu. Kalau ngomongin itu masyarakat yang mana, kalau netizen yang mana gitu, kita juga tidak akan melangkah ke sana gitu. Tapi film ini bahwa dibuat untuk audiens film dan masyarakat keseluruhan. Kita yang lebih penting fokusnya ke sana. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu ya, pastinya nanti akan ada yang mencintai dan juga suka juga. Nah, selanjutnya uang apaan? Yang menarik ya? iya Mas, bebas sesuai dengan preferensi sendiri masing-masing. Yang jujur Mas, akhirnya ini Enggak, langsung tembak aja deh pertanyaannya. Daripada saya harus menebak-nebak, langsung aja. kan yang menarik udah sesuai Mas Totos. Iya, yang udah langsung rasanya. Orangnya lagi nggak ada nih, biar diomongin. Ngomongin yang baik-baik aja. Oke, rasanya enggak, kalau saya ngomong Kilurah sebagai karakter saya, serius. Nah, memang itu bagian yang bikin saya agak-agak grogi, itu memang itu saya akuin. Tapi saya mencoba mengalihkan kepada karakter Lurahe. Ada di antara karakter semua, cuman ada dua yang tidak punya nama, ya kan? Ya, baik itu ya. Lurahe sama Kidalang. Nah, kita berdua tuh kadang-kadang suka, kita sebenarnya namanya siapa sih? Kok anonim gini ya? Lurahe sama Kidalang. Yang lainnya punya nama, fan-fan aja. Sama Hestu sebagai penulis gak dikasih nama. Siapa kayak Ahmad, Kilurah namanya Ahmad Fauzi gitu, atau Kidalang namanya Suprapto gitu. Jadi kan tenang ya kita ya. Ini hampir sampai sekarang nggak pernah dibuka rahasia itu, sebenarnya nama Kilurah itu siapa, Lurah itu siapa, Kidalang itu siapa, sampai sekarang nggak dikasih tahu namanya. Ya itu udah rahasia dapurnya penyutradaraan sama penulisan itu. Itu sih yang sangat menarik sekali ya Mas ya. Menarik banget. Yang lainnya nggak ada lainnya. Nah, ini kan sudah versinya Mas Totos tadi. Nah sekarang sudah cerita